Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadhil karim wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-tahirin. Pertama yang utama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan rahmat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu, sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan 1446 Hijriah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiinnya, hingga kepada umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnah beliau. Semoga kita mendapatkan syafaat di akhirat. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Azam Hafiz Aziz dari SD 23B. Memasuki bulan suci Ramadan ini, hendaknya kita mencari inspirasi, pesan untuk berbagi kepada sesama. Salah satu bentuknya yaitu kultum Ramadan, sebuah momen berharga untuk sharing, berbagi tentang agama Islam. Pada kesempatan kultum kali ini, izinkan saya berkultum dengan berjudul Kisah Mengharukan Seorang Anak yang Membawa Hidayah. Kisah ini merupakan kisah sebuah percakapan antara seorang ayah dan seorang anak yang dapat kita renungkan. Pada suatu malam, seorang pria baru saja pulang dari kerjanya. Dia pulang menuju rumahnya. Dia mendengar suara isak tangis. Dia dikejutkan dengan suara isak tangis seorang anaknya yang akan beranjak dewasa. Suara itu terdengar dari kamar seorang anak laki-lakinya. Lalu sang pria tersebut menghampiri anak tersebut, bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Tangis. Lalu setelah mengatur ulang nafasnya, sang anak pun berkata, "Tadi pagi tetangga kita, Kakek Ahmad, meninggal dunia," ucap sang anak sambil menangis. Lalu sang ayah berucap merendahkan, "Apa? Tua bangka itu telah mati. Biarkan saja dia mati. Apa urusanku hingga kau menangis?" Dasar anak dungu, ucap sang ayah sambil bernada dingin. "Aku pikir telah terjadi bencana di rumah ini. Ternyata kau hanya menangisi kakek tua itu. Bisa-bisanya setelah aku mati nanti, kau tidak akan menangisi seperti saat ini. Dasar anak bodoh," ucap sang anak. Lalu sang anak menangis sembari dia memberanikan diri menatap wajah ayahnya. Dia tidak percaya bisa-bisanya ayahnya mengucapkan kata-kata tersebut. Lalu sang anak menjawab, "Iya ya, kelak aku tidak akan menangisi kepergianmu seperti aku menangisi kepergiannya. Dialah orang yang menuntunku untuk sholat subuh di masjid. Dialah orang yang menuntunku untuk sholat Jumat. Dialah orang yang mengajariku betapa pengaruhnya orang di sekitar, pengaruh buruk orang di sekitar. Dialah orang yang mengajariku." Kemudian sang anak sambil melepaskan mata sembari dia tidak mendengarkan suara bicaranya.
jawab. Sementara ayah, didikan apa yang telah ayah berikan kepadaku? Ayah memang ayahku secara biologis, tetapi kakek Ahmad adalah ayah bagi keimananku. Hari ini aku menangisi kepergiannya, karena dialah yang membuatku dekat dengan Allah. Ucap anak tersebut sambil dia merasa sakit hati berbicara seperti itu. Ada rasa sakit hati, ada sakit di hatinya. Tetapi itulah yang dia rasakan selama ini. Lalu sang pria tersebut dia ada sakit di dalam hatinya mendengar anaknya berbicara seperti itu. Tapi terkadang sebuah fakta lebih menyakitkan dari sebuah kebohongan. Lalu sang pria tersebut, ayah memeluk anaknya dan berkata, memeluk anaknya. Tanpa ia sadari, dia sudah begitu dewasa dan tingginya hampir sama dengan ayahnya. Yang dulu anaknya masih begitu kecil, sekarang dia sudah dewasa. Dielus-elusnya puncak kepala anaknya sambil berkata, maafkan ayah, nak. Memang ayah tidak pernah memberikan sebuah pengajaran tentang agama Islam. Memang ayah tidak memberikan sebuah ajaran tentang agama Islam seperti halnya orang tua mengajari dan mendidik anaknya, mengajari kewajiban mendidik anak. Lalu sang pria berjanji. Sejak saat itu sang pria berjanji akan menjadi ayah yang baik. Bukan hanya mencakupi materi, tetapi juga mencakupi akan keimanan dan ketakwaannya kepada anaknya, dan akan memberikan didikan agama Islam kepada anaknya. Sekarang ayah itu sudah menjadi ayah sejatinya. Dia tidak pernah lagi meninggalkan sholat subuh berjamaah. Dia tidak pernah lagi meninggalkan sholat lima waktu dan sholat Jumat. Sekarang ayahnya telah menjadi ayah sejati. Kita bisa mengambil ibroh dari kisah tersebut dan hikmah yang dapat kita ambil, yaitu bagaimana kita seorang anak untuk menjadi peran seorang anak, bagaimana kita seorang ayah mendidik anak kita, bagaimana kita kelak akan menjadi orang tua. Kita sebagai anak tidak bisa menghakimi keterbatasan ilmu orang tua kita dalam hal mendidik kita selama ini. Dan kita bisa mengambil ibroh dari kisah tersebut. Kita bisa tersirat dari ayat suci Al-Quran tentang ayat yang mengajarkan yang mendidik anak, yaitu terkandung dalam surat Luqman. Tetapi saya menegaskan dari kisah tersebut adalah kisah surat Luqman ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Dzalika min azmil umur. Yang artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan jauhilah dan
dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Maksud perkara yang penting di sini adalah yang pertama, laksanakanlah sholat. Yang kedua, suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf. Dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa. Yang ketiga, jelas akan keimanan dan ketakwaan manusia adalah sholat, karena sholat adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian kisah, demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Semoga kita dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aquli hadza wa minkum wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.